video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang tip belanja ATK. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan berita dari channel saya dan teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha fotokopi, biasanya pasti akan melengkapi kegiatan usaha fotokopinya dengan bisnis ATK. Lalu juga teman-teman yang sudah memulai bisnis fotokopi dan menyiapkan ATK-nya. Tentu semuanya sudah punya pengalaman, dan apa yang saya sampaikan ini adalah murni pengalaman saya ketika saya berbelanja ATK. Yang pertama, kemarin ada beberapa teman-teman yang menanyakan ke saya apa saja ATK yang harus dibeli untuk membuka usaha. Kemudian ada yang bertanya juga, dengan dana yang sekian apa yang harus saya beli lebih dulu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentunya teman-teman banyak yang mengalami, sehingga perlu pencerahan dan masukan biar pertanyaan itu mendapatkan jawaban. Yang pertama, ketika kita ingin melengkapi bisnis fotokopi kita dengan menjual ATK, teman-teman harus memastikan dulu calon konsumen teman-teman. Makanya di salah satu video saya pernah saya menyampaikan bahwa kita harus melakukan survei konsumen untuk memetakan siapa sih konsumen kita, berapa jumlahnya dan sebagainya. Itu penting untuk mengambil keputusan lanjutan ini. Untuk membeli ATK, jadi ketika teman-teman memutuskan ATK, saran saya yang pertama adalah belilah ATK yang menunjang kegiatan bisnis yang kaitannya dengan jasa yang teman-teman jual. Contohnya jasa fotokopi, teman-teman tentu butuh kertas. Maka ketika butuh kertas ini, belilah kertas lebih dari yang dibutuhkan. Atau misalnya butuh kertasnya 5 rem, belilah 6 rem atau 7 rem atau 10 rem sekalian. Stok kertas jangan disimpan di gudang karena kita baru permulaan. Display semuanya di rak atau di etalase yang disediakan. Kemudian misalnya jasa untuk jilid. Nah, di jasa jilid ini kita butuh banyak ATK. Pertama misalnya lakban. Lakban itu dari yang kecil, yang tanggung, yang besar. Belilah lebih dari kebutuhan. Kemudian penggaris besi. Nah, penggaris besi juga ada beberapa macam ukuran ya, dari yang 30, 40, 50, 60, 1 meter pun ada. Itu wajib dibeli juga. Kemudian karter ya, karter atau pisau potong. Dari yang karter kecil, karter besar ya, karter yang bahannya plastik murahan sampai yang bahannya bagus, itu juga wajib untuk dibeli. Yang ketiga misalnya staples ya, jadi untuk menunjang kegiatan jilid kita pasti butuh staples. Dari staples kecil, staples besar, kemudian isi staples. Nah, khusus staples kalau memang dananya minim, belilah staples yang kecil saja. Jadi yang paling kecil ukuran 10, itu ada yang mini, kemudian ada yang 10 yang standar. Kemudian isinya juga, isinya dari yang isi kecil sama yang isi tanggung dulu. Tapi kalau dananya cukup ya silahkan mau beli yang lengkap ukuran dari kecil sampai ke besar, lebih bagus. Kemudian gunting. Oh, tadi ya, tadi ada karter kemudian gunting. Jadi gunting itu juga menunjang kegiatan jasa jilid kita, itu juga perlu dibeli. Nah, setelah itu apa? Nah, karena bisnis ATK ini kaitannya dengan calon konsumen kita, maka kita melihat calon konsumen. Ketika calon konsumen kita ini adalah siswa sekolah misalnya, maka sediakan ATK yang kaitannya dengan siswa sekolah. Tentunya karena calon konsumen kita siswa sekolah, jangan membeli atau belanja barang yang harganya tinggi. Sesuaikan dengan harganya anak-anak sekolah. Kalau misalnya calon konsumen kita mahasiswa, sesuaikan dengan
kondisi mahasiswa. Jika calon konsumen kita itu sebagai besar adalah kantor-kantor, maka siapkan yang berkaitan dengan kantor. Itu ya. Jadi belanja tadi yang pertama kita sesuaikan dengan kebutuhan jasa kita. Seperti itu. Kemudian memilih tempat belanja. Ada teman-teman yang mau mengambil mesin fotokopi dengan sistem paket. Jadi mesin fotokopi, kemudian ada staplernya, ada mesin potongnya, ada laminatingnya. Ketika teman-teman minta saran ke saya, apakah saya harus mengambil yang sistem paket atau yang tidak, saya lebih menyarankan yang tidak paket. Jadi beli mesin saja satu, mesin fotokopi, untuk alat penunjangnya beli di tempat lain. Di mana? Di toko ATK terdekat di kota Anda. Biasanya grosir ATK itu ada di ibu kota kabupaten. Teman-teman bisa mencari mesin laminating, mesin stapler besar, paper cutter atau mesin potong kertas itu di toko ATK grosir. Biasanya mereka sudah sedia. Nah, dari tempat itu ketika teman-teman nanti membeli alat-alat itu tadi, teman-teman juga bisa sambil belanja atau melihat stok ATK di toko grosir itu. Sekalian kita promosi ke yang punya, bahwa kita mau punya usaha fotokopi, sehingga kita bisa menjalin kerjasama untuk belanja di tempat tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan harga spesial. Seperti itu kira-kira. Jadi belanja yang pertama itu adalah di toko grosir ATK. Biasanya kalau kita belanja di toko grosir itu, kalau tahu bahwa kita mau usaha fotokopi, tentu kita akan mendapat harga spesial. Yang kedua, kita akan mendapatkan sistem pembayaran tempo. Nah, biasanya pembayaran tempo tidak serta-merta langsung bisa diberikan. Fasilitas tempo biasanya diberikan ketika kita sudah beberapa kali belanja. Misalnya 3 kali belanja, kemudian berikutnya kita untuk belanja yang keempat bisa melakukan pembayaran tempo. Nah, untuk mensiasati hal itu, saya punya tips. Ketika belanja, jangan langsung belanja banyak. Ya, jangan langsung belanja banyak. Misalnya ada uang 10 juta untuk belanja ATK, belanja 2 juta dulu, besoknya 3 juta, besoknya 2 juta lagi. Sehingga kita melakukan 3 kali atau 4 kali belanja, dan itu sudah menjadi biasanya syarat untuk bisa belanja atau pembayaran tempo. Ya, jadi jangan langsung belanja 10 juta, belanja 2 juta, 3 juta, 4 juta begitu, sampai 3 kali atau 4 kali sesuai dengan aturan main di tempat grosir tersebut, sehingga untuk belanja berikutnya kita bisa mendapatkan fasilitas untuk pembayaran tempo. Itu ya. Nah, lebih bagus lagi kalau di grosir tersebut ada sales yang keliling. Jadi itu lebih menghemat waktu kita untuk belanja. Kita tidak perlu datang ke toko tersebut, kita cukup memanfaatkan komunikasi untuk belanja, nanti akan dikirim oleh salesnya, dan pembayarannya juga ketika salesnya datang. Itu lebih bagus lagi. Nah, sekarang tempat belanja berikutnya itu adalah di distributor. Kalau di distributor itu ada syaratnya lagi, ada minimal belanja yang nominalnya lumayan besar. Jadi kalau misalnya di grosir tadi minimal belanja itu mungkin cuma setengah losin atau 1 losin, kita sudah mendapatkan harga murah gitu ya. Kalau di distributor itu lebih tinggi lagi, biasanya 1 dus, 1 koli atau seperti itu, atau 1 kodi, sehingga nominalnya besar. Satu contoh, kita beli staples di grosir minimal 1 dus isi 12 pieces, tapi mungkin di distributor kita minimal 1 gross mungkin isinya 10 dus, sehingga 10 kali 12 120 pieces. Tapi tentunya kalau kita belanja di distributor dengan selisih jumlah yang banyak, kita mendapatkan selisih harga lebih murah lagi. Itu saya juga sudah mengalami hal itu. Jadi sebagian saya belanja di grosir, sebagian saya belanja di
distributor. Memang selisihnya lumayan, tapi kita juga butuh modal yang lumayan. Nah, biasanya distributor ini akan memilih beberapa toko saja yang bisa belanja. Jadi biasanya kalau toko yang baru, apalagi menurut mereka belum memenuhi syarat, biasanya juga tidak diizinkan untuk belanja di distributor. Seperti itu. Kemudian tadi tempat belanja, kemudian untuk masalah jumlah. Nah, jumlah atau nominal belanja bisa menyesuaikan keuangan kita yang ada, atau kalau keuangan kita memang siap dengan nominal tak terbatas, ya belanja banyak pun tidak masalah. Tapi kalau nominal uang kita terbatas untuk belanja ATK, saran saya beli banyak item dengan minimal belanja. Misal minimal belanja di grosir tadi 12 PC atau 1 lusin, ya belanja 1 lusin. Tapi macamnya banyak, ya macamnya banyak, sehingga ketika nanti kita display di rak atau di etalase itu akan penuh. Jadi misalnya jangan hanya beli 1 item tetapi tidak bisa memenuhi rak atau etalase yang kita siapkan. Jadi lebih baik etalase kita itu terlihat penuh dan rak kita penuh dengan banyak item tapi jumlahnya sedikit. Kemudian untuk ATK ini tadi kan dari jumlah, ya. Sekarang untuk stok ATK-nya apakah harus punya banyak atau bagaimana? Ketika kita memang mulai menjalankan ini, kita tidak terlalu punya stok gudang, istilahnya seperti itu. Ya, stoknya yang di etalase sama di rak itu. Kemudian nanti untuk belanja berikutnya bagaimana? Kita bisa mengamati dari perilaku konsumen belanja. Jadi barang yang laku itu apa? Nah, itu nanti yang harus kita perbesar stoknya. Caranya seperti itu. Jadi nanti ketika misalnya yang laku pulpen, ya kita ambil lagi pulpen dengan jumlah lebih banyak. Kalau pas belanja pertama hanya beli 1 lusin, belanja berikutnya ambil 2 lusin. Jadi ada penambahan stok. Kemudian selain nambah stok, nambah variasi gitu. Jadi nanti konsumen akan punya pilihan yang lain. Jadi ketika belanja berikutnya tentu barang yang laku itu yang harus dibeli lagi dalam jumlah maupun jenis yang lebih, seperti itu. Mungkin demikian tip belanja ATK yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman, bisa mencerahkan teman-teman, dan teman-teman tidak perlu gengsi untuk belanja. Jadi kalau saya sendiri lebih senang yaitu jalan-jalan ke kota sambil melihat suasana kota, mencari tempat untuk pulaan atau belanja barang. Jadi kita bisa saling menjaga hubungan, juga banyak relasi. Kita mendapatkan banyak relasi itu lebih memudahkan kita untuk menjalankan bisnis. Oh ya, tadi untuk masalah distributor jangan hanya satu. Jadi tempat grosir juga jangan hanya satu. Cari aja beberapa tempat sehingga teman-teman bisa mendapatkan, misalnya di grosir A ada, di grosir B ada, gitu. Jadi jangan hanya satu tempat kalau belanja. Kita harus punya opsi yang lain. Ketika di tempat yang satunya ada, di tempat yang satunya ada. Atau mungkin kadang di tempat yang satunya harganya lebih mahal, di tempat satunya lebih murah. Kadang-kadang di barang A di toko ini lebih mahal, di toko ini lebih murah. Atau mungkin barang B di toko ini lebih mahal, di toko ini lebih murah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Oke, demikian secara singkat untuk tips belanja ATK. Jika teman-teman masih ada yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Jika ada yang kurang pas dari yang saya sampaikan, tuliskan juga di kolom komentar sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Yang butuh WA saya bisa di 0813 5909 3148. Sudah banyak teman-teman se-Indonesia yang menghubungi saya, dan sebisa saya untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Dan untuk grup WA baru-baru ini
kemarin baru saya buat, tapi khusus untuk teman-teman yang ambil mesin di saya dulu ya. Sekalian saya trial dari grup ini apakah nanti benar-benar bisa bermanfaat dan saya bisa menjadi admin yang baik untuk grup tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat beraktivitas dan salam sukses.